Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Saya Yeni Kurniasari, NIM 202121087 sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya ada teman saya Mujadida Lutfia, NIM 202121073 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir teman saya Fitrian Awali Ramdhani, NIM 202121083 sebagai pemateri 3. Jika dasar Pancasila tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negeri, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat, serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaan esensi yaitu esensi pertikaian antara kedua tokoh. Pertikaian antara kedua tokoh itu termasuk pertentangan ideologi. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama melalui pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua melalui pendekatan sumber daya manusia, terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab dengan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Pancasila dan proklamasi memiliki hubungan yang erat karena proklamasi itu sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Adapun nilai-nilai proklamasi yaitu 1. Nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri keindonesiaan dan kompetitif keindonesiaan. Yang keempat, nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional di antara bangsa lain. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk dua hubungan, yaitu hubungan formal dan material, yang mana hubungan formalnya itu ialah sebagai norma dasar hukum positif yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan materialnya dapat ditinjau dari proses perumusan Pancasila secara kronologisnya, yang mana BPUPKI pertama-tama membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Awali Ramdhani dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan melanjutkan pada poin D dan poin E. Poin D yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat pada dua pasal, yaitu pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada dua pasal, pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1. 3. Persatuan Indonesia terdapat pada 4 pasal, yaitu pasal 1, pasal 32 ayat 2, pasal 35 dan pasal 36A. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terdapat 1 pasal, yaitu pasal 37 ayat 3. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat pada 2 pasal, yaitu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.
Yang kedua yaitu poin E, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terdapat pada berbagai bidang kehidupan, antara lain: 1. Dalam bidang politik, terdapat dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran itu merupakan landasan bagi kehidupan nasional bidang politik negara Indonesia. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Yaitu dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya, terdapat dalam pasal 29, 31, dan 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan, terdapat dalam bidang pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.